Bagaimana caranya? Nah, ini masih belum ada arahan yang jelas ya. Misalnya di Kementerian Agama tadi sudah disebutkan bahwa Menteri Agama yang baru bertekad untuk memberantas korupsi. Tapi langkah-langkah apa yang akan dijalankannya itu masih belum jelas ya. Kita tunggu apa yang akan dilaksanakan. Demikian juga secara strategis di dalam memberantas korupsi itu kan harus punya pandangan yang jauh ke depan ya. Bagaimana memberantas korupsi itu bukan hanya daripada simptomnya saja atau apa tanda-tandanya, tapi juga ke akar-akarnya. Itu yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita tahu bahwa Presiden Prabowo sejak pelantikan dan kemudian kembali dari perjalanan luar negeri terus menyuarakan anti korupsi, pemberantasan korupsi. Dan juga banyak menteri-menteri kabinetnya menyuarakan hal yang sama. Terakhir kita dengar Menteri Agama berjanji akan mencegah korupsi di kementeriannya. Namun hal-hal ini terlalu umum, rasanya belum begitu menyengat, belum begitu menendang, belum begitu meyakinkan publik ya. Kalau Xi Jinping pernah berkata, siapkan 100 peti mati, 99 untuk yang korupsi dan 1 untuk saya kalau saya korupsi. Nah, narasi yang kuat seperti ini yang kita tunggukan dari Pak Prabowo sebenarnya. Untuk itu kita akan bincang-bincang ya sebagai pencerahan bersama dengan rekan lama saya, Profesor Chandra Emirullah. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita rasanya korupsi ini penyakit yang sangat merusak negara ini untuk mencapai kemajuan, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Gimana Pak Chandra ini? Ya, kalau kita bicara mengenai korupsi, kita tahu bahwa korupsi itu merupakan masalah besar di Indonesia. Ya. Jadi sudah beberapa pemerintahan ini kayaknya gagal di dalam memberantas korupsi. Betul, ya. betul. Pak Jadi dengan adanya pernyataan daripada Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi ini merupakan hal yang sangat kita dukung ya, karena korupsi itu bisa menghambat pembangunan. Sedangkan misi daripada Presiden Prabowo adalah untuk meningkatkan pembangunan lebih dari 8% ya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Tapi kita tahu bahwa dengan adanya korupsi yang besar ini kayaknya pertumbuhan ekonomi 8% itu sangat sulit dicapai, karena kalau kita banyak menggunakan dana APBN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sebagai stimulus ya dalam pembangunan ekonomi, nah kalau banyak kebocoran di APBN, nah itu rencana Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kayaknya sulit tercapai ya. Oke. Nah di sini kita sekali lagi sangat menghargai komitmen daripada Presiden untuk memberantas korupsi, tetapi bagaimana caranya ini yang belum jelas ya. Jadi seharusnya Presiden atau pemerintah secara umum itu punya strategi yang tepat untuk memberantas korupsi, karena korupsi ini penyakit yang sangat sulit dihilangkan ya. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan oleh Presiden Prabowo, misalkan memerintahkan semua jajarannya di kementerian maupun lembaga untuk memberantas korupsi. Bagaimana caranya? Nah ini masih belum ada arahan yang jelas ya. Misalnya di Kementerian Agama tadi sudah disebutkan bahwa Menteri Agama yang baru bertekad untuk memberantas korupsi. Tapi langkah-langkah apa yang akan dijalankannya itu masih belum jelas ya. Kita tunggu apa yang akan dilaksanakan. Demikian juga secara strategis di dalam memberantas korupsi itu kan harus punya pandangan yang jauh ke depannya, bagaimana memberantas korupsi itu bukan hanya daripada simptomnya saja atau
apa tanda-tandanya, tapi juga ke akar-akarnya, itu yang penting ya. Jadi bagaimana merubah mindset bangsa ini supaya tidak ingin cepat kaya tanpa usaha yang keras ya. Jadi kalau bisa mindset untuk cepat kaya, untuk menikmati materi yang berlebihan itu dirubah dengan mindset kerja keras supaya bangsa kita itu tidak tergoda untuk menjadi cepat kaya dengan melalui cara-cara yang tidak halal ya, melalui korupsi misalkan. Nah, ini yang harus juga ditekankan di dalam pendidikan agama atau moral bagi anak-anak kita. Oke, gimana ini Pak? Kalau kelihatannya mindset pemerintah bahwa betul-betul anti korupsi ini diucapkan dalam narasi-narasi yang singkat sehingga dapat meyakinkan publik bahwa rezim ya Prabowo Gibran ini betul-betul anti korupsi. Ya seperti tadi Pak dalam pembukaan Xi Jinping yang peti mati itu. Kalau sekarang apa mungkin ya, apa berani ya rezim sekarang menyatakan kalau ada pejabat yang korupsi di kementerian saya mengundurkan diri misalnya, narasi yang kuat. Atau dengan uang yang sekarang, kalau sebelumnya saya hanya bisa membangun 8 proyek misalnya, sekarang akan menjadi 20 proyek dan seterusnya. Narasi-narasi yang berani ini sebenarnya yang kita tunggukan. Gimana Pak Chandra, kira-kira apakah ada kemungkinan ya dari rezim Prabowo Gibran ini mengeluarkan narasi-narasi yang berani, yang meyakinkan publik dan bersifat inspiratif untuk pembangunan? Ya, saya kira narasi yang seperti yang telah tadi dicontohkan dari Cina itu merupakan salah satu narasi yang sangat efektif ya, karena di Cina itu pemberantasan korupsi itu tidak main-main ya. Jadi begitu adanya korupsi yang terkuak ya atau bisa diungkap, maka pelakunya itu dihukum berat sekali ya. Betul. Tidak perlu dihukum mati. Nah, kalau kita sih belum melihat adanya niat sampai ke sana. Jadi hukuman mati bagi koruptor Indonesia ini kayaknya belum ada ya, setahu saya. Nah, jadi untuk memberantas korupsi itu memang perlu diperlukan tekad yang kuat ya, keberanian yang kuat daripada para pemimpin, para pimpinan kita ya. Misalnya dengan narasi siapa yang akan korupsi itu akan menanggung akibatnya bila perlu dimiskinkan ya. Jadi percuma dia saja korupsi karena dia tidak akan menikmati hasil daripada korupsi itu. Ya mungkin saja dengan mengundang-undangkan perampasan aset koruptor misalkan. Jadi kalau misalkan Anda korupsi, Anda akan jatuh miskin. Nah, itu mungkin salah satu narasi yang bisa buat ya untuk menakut-nakuti para koruptor supaya kalau mereka korupsi mereka tidak hanya dihukum tapi juga hartanya juga akan disita ya kalau memang terbukti itu merupakan hasil korupsi. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu dilakukan mungkin salah satunya selain daripada mengundang-undangkan perampasan aset koruptor juga memperkuat KPK ya dan jajaran penegak hukum lainnya termasuk jaksa dan polisi ya. Nah, supaya presiden langsung mengawasi lembaga-lembaga anti korupsi ini, KPK, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain ya. Nah, supaya di dalam pemberantasan korupsi itu mereka betul-betul all out ya, betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberantas korupsi, jangan sampai hanya gejala-gejala saja tapi juga sampai ke akarnya supaya tidak terjadi lagi korupsi yang berkelanjutan yang akan mengancam kemakmuran rakyat lewat kebocoran-kebocoran yang sangat memprihatinkan. Oke, demikian ya pemirsa, saya kira yang kita inginkan adalah narasi yang berani ya dari Pak Prabowo, misalnya akan menggolkan atau mengesahkan undang-undang perampasan aset ya. Kemudian akan memperkuat KPK secara tegas, narasi yang berani, atau
tadi seperti tadi menyatakan bahwa kalau ada korupsi di satu kementerian, menterinya dipecat, atau dengan uang yang ada, kalau selama ini hanya ada 8 proyek, misalnya sekarang akan dijadikan 20 proyek yang lebih efektif, yang akan menyerap tenaga kerja 3 atau 4 kali lipat. Harus ada narasi yang berani dari Presiden Prabowo. Kalau nggak ada narasi, ya publik akan menyatakan bahwa ini hanya omong-omong doa, angin berlalu aja. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat ya pesan kita kepada Prabowo Gibran. Jangan omong-omong saja mengenai korupsi. Lakukan hal-hal yang berani, ya, keluarkan narasi-narasi yang berani, dan ini akan memberi keyakinan kepada publik bahwa rezim ini betul-betul rezim anti korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.